Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja, amin. Berkat Tuhan tetap melimpah atas setiap kita. Haleluya, di hari yang istimewa ini, hari yang indah, hari di mana Tuhan boleh naik ke surga, kita memperingati hari kenaikannya. Kita percaya kita tidak tinggal sendiri, tetapi Tuhan mengirimkan satu roh penghibur, roh penolong buat setiap kita. Jadi jangan pernah takut menghadapi dunia ini, karena ada roh Tuhan selalu bersama buat kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah bersama-sama. Tuhan kami yang baik, Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat setiap kami, bahwasanya kami boleh Tuhan bangun pagi hari Tuhan dengan nafas yang baru, dengan udara yang segar. Kami percaya semua itu bukan karena sebuah kebetulan, tetapi semua karena cinta kasih-Mu buat kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan puji dan sembah kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan di hari kami boleh memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara saya yang terkasih yang ada di rumah saat ini yang boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan oleh roh-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami. Sebab tiada kasih seperti kasih-Mu, belum pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh Yesus, Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Selalu ada buatku, besar buatku. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih yang sanggup mengorbankan hidupnya untuk selamatkan hidupku, menebus dosa-dosaku, melapangkan setiap kesalahanku. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih
Kami bersyukur buat cinta kasih yang Kau beri. Kami bersyukur untuk jamahan-Mu. Kami bersyukur untuk Yesus yang kami miliki. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sanggup dan mau merelakan hidupnya hanya untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Mari yang siap memuji, memuliakan dan meninggikan namanya bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita yang ajaib. Dia yang hebat, amin. Bersama Dia kita menang. Kita pujikan satu pujian yang mengatakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang bersama saya bersorak-sorai. Haleluya. Sebab Kau ada bersama kami Tuhan, kami takkan gentar. Lebih dari pemenang, yuk sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, yuk bersorak-sorai. Bersama saya katakan, kita lebih yuk, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih
setiap kita dimenangkan saat ini. Amin. Kita siapkan hati, pikiran, telinga kita untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Kita terima firman Tuhan, kita terima kebenaran dari Dia. Bapa, kami buka hati kami lebar-lebar untuk terima benih-benih firman yang baru yang Tuhan tanamkan untuk tanamkan di hati kami. Ini ladang hati kami Tuhan, siap kembali digemburkan, siap kembali ditanami benih firman-firman yang baru, supaya firman ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kau Allah Roh Kudus yang memampukan menguatkan setiap kami, agar setiap firman yang boleh kami terima tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya setiap firman ini boleh mengubahkan setiap paradigma dan karakter kami seturut dengan kehendak-Mu Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Sungguh indah kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan Engkau di hadapan kami. Karena itu kami tak dapat menjauhi Roh-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan segenap hati kembali katakan, sungguh besar Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Yesus. Apa yang Engkau pikirkan tentang kami itu di luar nalar kami Tuhan. Kadangkala kami tak mengerti, tetapi kami percaya Tuhan. Melalui firman-Mu kami tahu masa depan kehidupan kami itu indah adanya. Karena Engkau selalu berikan yang terbaik buat kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Kami siap pegang teguh kebenaran itu. Di dalam nama Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Amin. Haleluya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Seluruh dunia merayakannya, seluruh dunia ada ibadah memperingati, mengenang kenaikan Yesus ke sorga. Adakah sukacita di dalam setiap saudara? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun engkau berada, yang sedang melihat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Saya percaya ada satu kemenangan yang besar. Well, kita tadi sudah mengajak kita menyanyikan haleluya, ada kemenangan yang besar. Kenapa? Karena Yesus sekarang telah naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, pasti
ada yang bangkit. Ketika ada yang bangkit, pasti ada yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus adalah bukti cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Bukti itu yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat dalam. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, dan Allah berbicara bahwa dia akan bangkit dari antara yang mati di hari yang ketiga. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya. Kita telah memperingati di hari Paskah. Beberapa waktu yang lalu, hari ini tepat tanggal 21, 40 hari. Yesus bangkit. Yesus berjalan bersama para muridnya. Seperti ketika dia masih hidup. Tuhan luar biasa. Dan saya memberikan tema pagi hari ini, wanita yang berkenan. Siapakah wanita yang berkenan itu, saudara? Dan saya adalah wanita yang berkenan. Kita semua laki-laki maupun wanita yang ada di muka bumi adalah mempelai wanita Kristus. Amin. Ketika saudara menjadi mempelai wanita Kristus, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang dimaksud dengan wanita yang berkenan? Mari kita buka di Alkitab kita. Semua sudah menyiapkan setiap catatan? Saya yakin sudah. HP suci sudah ada. Laptop suci, Alkitab suci sudah semuanya. Mari kita perhatikan, catat baik-baik. Di dalam Markus 14 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Ini pembacaan kita pagi hari ini. Haleluya. Semua sudah ya? Mari bersama-sama. Di situ ada tema Yesus diurapi. Ketika Yesus diurapi ini, saat itu dia belum disalibkan. Tetapi apa yang Roh sertakan dan tanda-tanda itu menyertai Yesus, karena Allah telah merancangkan sesuatu buat kita melalui Yesus. Amin. Di ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Stop sampai di sini ya. Di ayat yang ketiga, ini ada 5 hal, saudara, untuk kita ketahui. Hal yang pertama, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, Tuhan Yesus ada di sana. Itu bukan di rumah orang yang sehat. Amin. Yesus ada di rumah si kusta. Kenapa dia dikatakan si kusta? Karena dia berpenyakit kusta. Penyakit kusta kalau saat ini ya COVID-19 ini. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang sepertinya suatu hukuman. Orang yang sangat jijik sekali. Harus ada jarak di antara satu sama yang lain. Dengan si kusta ini jangan sampai tersentuh. Kalau sedikit tersentuh, engkau akan tertular kusta itu. Sama seperti hari-hari ini yang kita alami di Indonesia. Tetapi percayalah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara akan katakan, waduh gara-gara pandemi seperti ini pekerjaan jadi loyo, pekerjaan keuangan menjadi kurang. Tetapi percayalah, Yesus ada di rumah si kusta. Kalau saudara saat ini mengalami kemunduran karena pandemi COVID-19 ini, COVID-19, jangan takut. Karena apa? Karena Yesus ada di rumah saudara. Amin. Tadi saya mendapat WA dari salah satu anak Tuhan yang dikasih, yang beliau
tidak bergereja di tempat kita, tetapi beliau mengikuti ibadah di JKI Jehovah Rapha Ministry. Beliau WA ke saya, Mami, semua manggil saya itu Mami. Mami, saya akan mengalir saja mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika dia setelah mengikuti ibadah di hari Minggu kemarin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan ibadah hari Minggu kemarin yang disampaikan oleh Pastor David Tobing. Saya yakin semua saudara pasti diberkati. Karena dari luar kota juga sudah ada yang menyapa saya dan memberitahukan beliau sangat diberkati. Amin ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, ketika Yesus ada di kota Malang, di rumah saudara yang saat ini boleh mengalami ketakutan yang amat sangat, yang harus jarak jauh, yang harus disemprot, yang harus pakai hand sanitizer, yang harus pakai masker, ya. Semuanya ada aturan, apalagi semalam baru dikeluarkan surat keputusan PSBB. Itu yang menjadi ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saya mengajak dan saya mau katakan, jangan ada yang takut, ikuti saja apa yang menjadi peraturan pemerintah. Tadi di Gadang pun juga sudah ada satu pos gitu yang gede. Kalau bukan dari Malang harus putar balik dan kembali. Ini masih berjalan, belum pasti, belum ditetapkan gitu ya, masih percobaan gitu dalam waktu 3 hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan khawatir, Tuhan ada di rumah saudara, amin. Tuhan tidak pernah tanya, hei kau demam, aku gak berani masuk, hei maaf, tidak. Hei kamu pusing, aku gak berani masuk, hei kamu gebres, aku gak berani masuk, tidak. Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan sedang duduk makan, wow. Bayangin duduk makan itu semeja. Duduk makan pasti berdekatan dan sambil cerita. Ini Yesus yang duduk di sana. Yesus sedang duduk di rumah saudara. Berbahagialah engkau yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari tempat kami ini. Dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Begitu banyak poin-poin yang terkupas. Dan sedang duduk makan. Makan itu waduh rasanya kita aja kalau zaman sekarang hari-hari ini. Kita bertamu ke rumah orang gak boleh. Apalagi duduk makan bersama, tambah gak boleh. Hand sanitizer selalu ada di tangan kita. Sedikit kita Ceres gitu ya. Tapi nanti kalau ada berkat itu pembagian nanti, nggak tahu itu urusannya si Kak Foni ya. Kalau saudara dikasih dia hand sanitizer, pergunakanlah itu karena itu adalah berkat Tuhan. Amin. Lanjut dalam firman Tuhan, faham di sini bahwa Yesus sedang duduk makan bersama. Amin. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nama perempuan ini tidak disebut. Nama perempuan ini siapa tidak disebut di sini. Nanti kita akan kupas selanjutnya. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa mengikuti nanti kalau sudah selesai COVID-19 ini untuk ikut Bible teaching gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Perempuan ini Yesus pernah datang di rumah Marianya Marta, Lazarus. Dia pernah ada di sana dan Maria ini juga menuangkan minyak narwastu, tapi di sini tidak disebut gitu ya. Dan juga perempuan yang dikatakan perempuan Samaria itu, tapi ini tidak disebut. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih jelas, ikuti pelajaran Alkitab lebih dalam lagi. Pastor David yang akan memberitahukan buat saudara ya, karena itu bagian beliau.
Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Perempuan ini membawa minyak narwastu yang murni. Tidak ada campuran alkohol, berapa persennya dicampur di sana. Benar-benar narwastu yang murni. Baunya itu sampai kemana-mana. Di pasal yang di surat yang lain itu dijelaskan seperti itu, tapi saya tidak membahas ke sana, nanti waktunya tidak cukup Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau kita ketemu lagi, oke? Nah, begitu baunya itu semerbak sekali dan otomatis kalau yang murni itu harganya murah atau mahal menurut saudara. Emas yang murni dibandingkan dengan emas yang palsu, lebih mahal yang mana? Pasti yang murni, dan ini harganya sangat mahal sekali. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kalau kita diurapi Yesus, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tetapi ini justru Yesus yang diurapi oleh perempuan ini. Ternyata Roh Kudus luar biasa memberitahukannya kepada perempuan ini, diberikan hikmat kepada perempuan ini untuk memberikan urapan di atas kepala Yesus. Karena apa? Lanjut dalam firman Tuhan ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat 5, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Lanjut dulu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Hai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hai mempelai-mempelai wanita Tuhan. Saat ini saya mengatakan dan saya beritahukan, Yesus telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada Yesus. Loh, minyak yang dituangkan di atas kepalanya, iya sih, soalnya kan ke atas kepala Yesus, coba ke atas kepalaku. Aku yang mengatakan demikian. Ternyata dari perbuatan perempuan ini ada tanda-tanda di sana. Tanda-tanda apakah itu? Ayo kita lanjut ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini dilanjutkan yang tadi ya. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Yesus tegas sekali untuk mengatakannya. Yesus tegas sekali untuk mengatakannya. Dia katakan, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Begitu indahnya kata-kata ini. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Inilah rahasia, saudara lingkari di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan masuk di ayat yang ke-5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu orang-orang itu memarahi perempuan itu. Sepertinya orang-orang ini baik enggak mengingatkan? Diingatkan, baik ya pada umumnya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak setuju. Karena apa? Karena segala yang terbaik itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Amin. Ketika kita diajarkan untuk memberi, kita memberikan yang terbaik. Orang-orang biasanya nggak menutup kemungkinan
Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan yang disebut orang ke gereja, yang selalu membawa Alkitab, yang selalu ada di HP-nya itu selalu ada ayat firman Tuhannya. Ketika dia di bus atau di pesawat atau dimanapun, apalagi bersama-sama dengan orang banyak, dia menunjukkan bahwa aku membaca Alkitab, aku membaca firman Tuhan. Tetapi hati mereka berbeda. Seperti apa yang dituliskan di ayat ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sepertinya baik, sepertinya memperhatikan orang miskin. Tetapi apakah yang sedemikian ini? Wow, Tuhan katakan janganlah engkau menghakimi. Jangan saudara suka menghakimi. Ini perkataan manusia yang suka menghakimi. Dia dikatakan pemborosan, dia dikatakan membuang-buang uang seharusnya bisa diberikan kepada orang miskin, dibagi-bagikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan yang saya kasihi, di hari-hari kesulitan yang seperti ini kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Pandemi COVID-19 ini kita belum tahu. Tetapi saya katakan, hai anak-anak Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan engkau takut, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya lebih istimewa dari burung di udara ini. Pasti terpelihara. Amin. Gak usah nunggu kaya. Gak usah nunggu uangnya banyak, duitnya banyak. Kalau mau kasih orang-orang silahkan, seberapa engkau punya. Mari kita berikan dari hati kita. Biar kalau orang mengatakan, waduh si A ini loh bagi beras biasanya 5 kilo pada umumnya. Pasti berasnya 5 kilo. Ini gak ada, ini cuma 2,5 kilo. Gak apa-apa. Cuman ada beras, ada kecap, ada apa lagi misalkan dicari yang sesuai kemampuannya, gak apa-apa. Jadi jangan sampai kita memiliki hal yang salah faham. Dan di sini janganlah kita menjadi hakim. Amin. Jangan sekali-sekali ketika kita tidak senang dengan perilaku orang itu dan kita langsung menghakimi aja. Seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas 7. Tolong kita buka lagi ya di dalam Lukas 7. Nanti kita akan kembali ke ayat ke Markus lagi. Tapi saya akan memberitahukan terlebih dahulu di dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Nah, di sini dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia datang, dia mau tersungkur di bawah kakinya. Dia tidak mengatakan, waduh aku kena kusta, aku orang yang sangat berdosa. Karena perbuatanku dan yang lainnya yang dinilai orang aku tidak nyaman sama sekali. Janganlah kita menghakimi siapapun wanita itu. Amin. Kita semua adalah mempelai wanita Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melihat akan dosa kesalahan kita. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan. Janganlah kata-kata orang miskin. Kita semua miskin loh di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah, dengan kata kemiskinan yang engkau akui, Tuhan sanggup memperkayamu. Haleluya. Amin. Kita kembali lagi ya ke Markus.
Kita kembali lagi ke Markus, tadi ada di ayat 5. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bagi Tuhan, perbuatan wanita ini sangat baik. Kenapa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, pada murid-muridnya yang lain, yang selalu menggunjingkan, yang selalu menghakimi, yang selalu meremehkan orang lain. Itu ada di pemikiran yang kotor. Saya gak berani mau ngomong terlalu keras gitu ya. Ini termasuk kebodohan kalau kita ada di sini, kalau kita menjadi hakim, kalau kita mengurusi sepertinya kita memperhatikan orang lain, itu kebodohan. Ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan, ketika saudara dan saya melekat kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini, engkau akan mengerti semuanya. Karena kita semua ini miskin. Miskin apa sih? Miskin pengetahuan, miskin hikmat, miskin pengertian. Tetapi kita kaya karena ada Roh Kudus yang memimpin kita dan mata pikiran kita, mata telinga kita dibuka oleh Tuhan. Dengan lebar, ketika dibuka kita baru sadar. Kesadaran itu bisa untuk melihat, kesadaran itu bisa untuk mendengar. Tetapi ketika kita belum sadar, kita hanya masuk di dalam gunjingan-gunjingan, selalu mengecilkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, ini adalah sesuatu kemenangan yang luar biasa buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Sehingga kita mau mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus yang Dia tinggalkan buat kita saat ini. Maka di sini dituliskan, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Itu kalau mau menolong orang miskin, kalau nggak mau menolong orang miskin, buang muka, tutup telinga. Betul nggak? Omongnya aja aku mau membantu orang miskin. Belum tentu loh, belum tentu. Paling halah kamu si miskin, nggak usah gebel-gebel rumahku. Apalagi saat-saat seperti ini. Saat-saat banyak virus, hati-hati itu, siapa itu? Jarang sekali orang yang memikirkan belas kasihan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Begitu banyak loh Bapak Ibu. Saya kalau menerima, saya jangan berbicara di sini karena ini dilihat banyak orang dari Sabang sampai Merauke ya. Tetapi yang mau saya ingatkan, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu, berikan tempat kepada mereka yang tidak mampu. Gak usah berucap, kalau engkau ada berkat berikan, kalau engkau tidak ada berkat diam. Kalau engkau banyak berkat berlimpah dan melihat orang yang tidak mampu memberkati, oh gak duwe kok melok dum-dum sembako, kepingin oleh jeneng. Jangan khawatir, sejak dia lahir, kedua orang tuanya sudah memberi nama. Bapak Ibu semua punya nama masing-masing, termasuk orang yang tidak punya dan dia pengen membagikan sembako, pengen memberikan nasi bungkus, pengen dia memberkati orang lain, itu sudah punya nama. Jadi jangan sampai salah, amin. Biarkan, jangan kita menggunjingkan, jangan kita menghakimi. Tuhan tidak suka ketika kita menghakimi. Bila mana kamu menghendakinya, kata Tuhan. Tuhan tahu kalau gak menghendaki ya gak mau. Sekalipun dia bisa mengatakan, bahwa minyak narwastu ini mahal harganya. Ngapain harus dibuang-buang seperti itu? Mending dijual harganya mahal untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Belum tentu kalau minyak narwastu itu terjual dengan harga yang mahal. Paling-paling ya untuk kepentingannya sendiri. Ya apa ya? Ayo lanjut, saya mau saudara diberkati sekalipun saudara melihatnya di rumah, ibadah di rumah tanpa ada batas tembok ini. Saya mau saudara diberkati, iman saudara bertumbuh di dalam nama Yesus. Ketika nanti selesai COVID ini,
kita bisa ketemu, ternyata iman saudara, iman kita semua sudah bertumbuh. Dan yang dari gereja lain pun yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang setuju dengan apa yang saya katakan, saudara pun juga bertumbuh di dalam iman. Wow, gembala saudara kata, wow luar biasa. Justru kita ibadah di rumah, iman kalian bertumbuh semuanya. Bapak gembala bahagia, ibu gembala bahagia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ditekankan di yang terakhir. Aku Tuhan tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Benar apa enggak? Begitu banyak murid-murid Yesus yang awalnya katanya ya cinta. Menyangkal 3 kali. Yang dipercaya untuk memegang uang, untuk membeli tempe aja kira-kira seperti itu, meminta kepada sang bendahara ini, menjual Yesus kok. Tidak akan pernah bersama-sama. Tetapi wanita yang tidak mengenal kepada Yesus ini, dia datang dan memberikan urapan di atas kepala Yesus. Dengan harga yang mahal, dia tidak memikirkan apa-apa. Faham ya sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Amin. Ya. Di ayat yang ke-7 ini tadi berbicara tentang orang yang miskin. Perbandingannya di dalam Ulangan 15 ayat 11. Ayo tolong kita buka ya di dalam Ulangan 15 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengajarkan untuk menolong orang miskin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nanti bisa dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, kalau nanti tidak jelas bisa ditanyakan gitu ya. Ditanyakan nanti setelah kita ketemu. Di ayat 15 saya ambil singkat aja. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, kepada saudara demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Orang miskin itu selalu ada Bapak Ibu, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di pulau-pulau, di luar negeri, dimanapun itu ada. Jadi orang miskin itu banyak banget gitu ya. Ada yang miskin harta, ada yang miskin damai, ada yang miskin sukacita, ada yang miskin kebahagiaan, itu banyak. Mari hati kita terbuka lebar untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Amin. Nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah bisa membuka di dalam Ulangan 15, baca itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana begitu jelas sekali. Tetapi saya tidak mengajaknya karena waktu pun juga tidak mencukupi. Pengurapan minyak kepada Yesus adalah tanda dalam perjalanan Yesus, dalam pengenapan firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi pada zaman itu. Yaitu di dalam Yesaya 9 kita baca ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini yang sudah ditulis. Sehingga pada saat perjanjian lama masih di dalam Taurat itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, digenapi di Injil Markus dalam perjanjian baru untuk memasuki dalam perjalanan Yesus. Allah memakai perempuan ini untuk mengurapi Yesus. Karena di sini telah dikatakan dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir seorang Raja damai pada tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh seluruh dunia. Nanti yang dengar ini, loh masa iya tanggal 25 Desember? Gak usah protes, amin. Karena tanggal 25 Desember telah ditetapkan oleh seluruh dunia menjadi memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat Raja Damai. Amin. Nah ini kita mulai belajar, gak usah bersungut-sungut, gak usah protes. Amin ya. Waduh Bu, gak tahu muncul berapa kali ibu ini gak khotbah-khotbah, pedes lagi. Ayo kita makan yang pedas supaya gak ngantuk.
Ayo kita makan yang pedas, kita semakin sehat. Amin. Haleluya. Sehingga terjadi suatu kematian. Sehingga terjadi suatu kebangkitan. Dan ada kenaikan yang hari ini kita peringati, kita ingat kembali, kita kenang kembali akan pengorbanan Yesus, kasihnya, cintanya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Yang saat ini dia telah pergi terlebih dahulu ke surga sana yang mulia. Kita buka ya sebentar ya, kita lihat ayatnya di dalam Lukas 24, apa sih yang ada di sana? Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Di dalam Lukas 4, Lukas 24 ayat 36. Nah, ini yang seringkali anak-anak Tuhan itu lupa kita baca dengan cepat. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini ketika Yesus baru bangkit ya, dan dia ada bersama-sama. Maka dari itu peka, minta roh kepekaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lanjut. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lanjut. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, kepada para muridnya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, saking kagetnya dan saking herannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu tiba-tiba diberikan berkat yang orang biasanya tidak pernah memberkatimu, tiba-tiba engkau menerima berkat kiriman paket, itu paket berkat yang gede, terkejut kan? Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apa saja buat saudara. Burung gagak buktinya untuk Elia. Amin. Lanjut dalam firman. Berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan kembali dengan Yesus setelah dia bangkit. Dan dia harus meyakinkan benar-benar bahwa dia adalah Yesus yang telah bangkit dari antara yang mati kepada murid-muridnya. Namun seringkali anak-anak Tuhan ini lupa. Yang dibingungkan COVID-19, kerusuhan. Yang dibingungkan itu aja, nanti aku tertular, nanti aku begini, nanti aku begitu, gak berani ini, gak berani itu. Gitu ya. Kebanyakan seperti ini, tetapi mari kita dibangunkan pagi hari ini dengan kebenaran firman. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang dia nyatakan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya mengajak Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mau membuka hatimu sehingga engkau diberikan pemikiran yang pasti. Diberikan impartasi kuasa Roh Kudus, hikmat dan pengertian. Karena sudah dinubuatkan loh dari Israel bahwa dari Indonesia yang akan memenangkan banyak jiwa ini. Haleluya, jangan tertidur. Amin. Jangan tertidur, buka pikiranmu. Nikmati kehadiran dan kuasanya. Lanjut. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem disampaikan kepada bangsa, bukan kepada orang Kristen saja. Tetapi semua bangsa harus, kalau hari ini adalah hari-hari pengenapan dalam firman Tuhan ini. Dari Yerusalem disampaikannya kabar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini. Haleluya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara adalah saksi dari semuanya ini. Firman Tuhan yang dikupas dan yang disampaikan pagi hari ini benar-benar menghidupkan kepada setiap pribadi, lepas pribadi. Jangan engkau masuk dalam masalahmu depresi karena masalah persoalan, karena sakit penyakit, karena tidak ada uang, karena tidak ada beras dan yang lain sebagainya. Buang itu dulu, percayalah, utamakan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan. Saya berani mengatakan begini, itu kehidupan saya sampai hari ini. Sejak COVID kemarin sampai hari ini, itu yang saya alami. Ketika saya nggak punya tapi saya ingin memberi dengan ukuran yang tidak sesuai kali ya, hanya 2,5 kilo beras, tapi ada kelegaan di hati Tuhan karena pemberian yang tulus. Dan saya membawanya ke tempat yang jauh. Saya lihat di Kota Malang begitu banyak dan orang-orang sudah punya tujuan yang berbeda, sudah mendapatkan sembako masih minta dan disembunyikan, dia lari. Dan Roh Tuhan ingatkan kepada saya, jangan engkau berbagi di sini, lebih baik engkau berbagi keluar. Akhirnya kami berbagi ke daerah lain, di daerah Gunung Kawi. Loh Bu, ngapain dibagikan ke Gunung Kawi? Di Gunung Kawi itu kan tempatnya orang mencari pesugihan. Biar yang cari pesugihan, biar cari pesugihan, yang miskin juga banyak di sana. Hati Tuhan untuk mereka yang ada di sana. Sekalipun hanya beras 2,5 kilo dan ditambahin yang lain-lainnya. Tetapi Tuhan memperhatikan di sana. Seberapa saya yang punya itu yang saya bagikan Bapak Ibu. Tuhan baik dan saya tidak meminta-minta. Tetapi ketika Tuhan menyuruh, Tuhan yang kirimkan uang. Tuhan sendiri yang mengarahkan kepada pelayanan kami. Haleluya. Terus topang di dalam doa agar saya tetap memiliki kerendahan hati dan saya tetap memiliki cinta kasih yang sejati buat saudara. Amin. Haleluya. Lanjut di ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai saudara diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tidak ada yang lain. Sudah ikutin aja apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan mengirim kepada saudara apa yang dijanjikan oleh Allah Bapanya Yesus. Tetapi saudara harus tinggal di dalam kota di mana saudara ada. Kalau saat ini saudara ada di Malang, ya tetap tinggal. Kalau saudara ada di Surabaya, ya tetap tinggal. Kalau saudara ada di Ponorogo, silakan tinggal. Kalau ada di Bandung, ada di kota-kota lain, saya tidak sebut. Karena begitu banyak yang melihat, yang mengikuti ibadah kita ini. Tidak satu gereja, tetapi kita satu tubuh Kristus. Kita saling menopang, kita saling memberkati. Amin, haleluya. Kota ini sampai kamu diberlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bukan dari dunia tetapi dari sorga sana yang mulia. Saya akan ajak lanjut sedikit ya. Di ayat yang ke-50 kita nantikan pencurahan Roh Kudus. Nanti setelah kenaikan ini ada 10 hari, sekalipun kita tidak bersama-sama, saudara bisa berdoa di rumah masing-masing selama 10 hari. Nanti pada tanggal 31 kita akan merayakan bersama-sama ibadah pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Yesus di dalam Lukas 50, kita masih lanjut ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Perhatikan, tadi juga di Betania, sekarang di Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangan dan memberkati saudara. Dan ketika ia sedang memberkati saudara, Yesus berpisah dari saudara dan terangkat ke sorga. Saudara sujud menyembah kepadanya. Yang tidak terlihat, tetaplah saudara sujud menyembah.
Lalu mereka pulang, saudara misalkan pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jangan abaikan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena Dia roh adanya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Berdoa masing-masing di rumah karena keadaan COVID-19 ini yang kita masih belum diperbolehkan untuk bersama-sama. Bukan menjadi suatu alasan atau menjadi masalah. Tetapi saudara tetap bisa berdoa di rumah. Nanti kita berjumpa di tanggal 31 dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba percaya mulai saat ini Kau sudah membuka pikiran anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan Kau berikan roh pengertian yang sejati kepada setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga segala beban-beban yang mereka merasa berat Tuhan tidak berat lagi. Beban-beban yang merasa menghimpit mereka sehingga sesak nafasnya tidak akan sesak lagi. Beban-beban yang menindih karena sakit penyakit mereka sudah bisa menerima. Semua yang terjadi adalah kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kami. Bapak terima kasih, sungguh hamba bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah melalui online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita angkat pujian, kiranya Tuhan yang memberkati. Satukan hati, kita terima berkat yang dari Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yakinlah saudara bahwa Tuhan sedang memberkati di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Anak-anak, anak menantu, anak cucumu diberkati dengan pekerjaan yang luas sekali diberkati. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Percayalah daripada
di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, inilah iman kami, bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami Bapa dari segala malapetaka. Kesakitan pun tidak akan pernah menimpa dan singgah di rumah anak-anak-Mu Bapa. Semuanya dilalukan melalui iman percaya kami semuanya. Kami yakin, sangat terlalu yakin, berkat-Mu tercurah atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Bapa, berkat-Mu turun atas rumah tangga masing-masing. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada dan bersama siapapun saat ini mereka berada Bapa. Engkau yang maha tahu dan mengerti akan segala apa yang mereka butuhkan. Dan Engkau melimpahi mereka dengan berkat-berkat kudus-Mu yang dari sorga. Sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Tidak ada sakit penyakit apapun. Semua dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu Bapa dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Kau janjikan bagi setiap kami. Kami yang telah Kau tebus, kami yang telah Kau percaya, kami yang telah Kau bebaskan dari segala kutuk dosa dan maut Bapa. Kami menerima anugerah yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi.